Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun sederek kula panjenenganipun Al Habib Ali bin Hasan Al Attas, Baki Subhan, panjenenganipun Kiai Saifuddin, Baki Labib, lajeng panjenenganipun Sahibul Hajah Yaya Gus Minan, ugi panjenenganipun Al Habib Nizar Al Habsyi. Nyuwun sewu, mbok pilih kula mboten saged nyebataken salah setunggalipun para yayu utawi para habaib. Mboten berarti kita ngurangi takdim ihtiram kita dhateng para sesepuh wau. Ugi ingkang kula hormati Ibu Bupati atau ingkang mewakili bapak-bapak saking Forkominda, panjenenganipun Pak Kapolres, Pak Dandim, atau ingkang mewakili bapak-bapak saking Muspika Rumbin, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajaranipun bapak-bapak ini saking instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Ugi ingkang kula hormati panitia penyelenggara dalam rangka Muharraman ya. Ugi ingkang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan Dukuh Tengah Petanggungan saprangkatipun, mas-mas kula, adik-adik kita, Banser Pemuda Pancasila lan sanesipun ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita mengingat kembali pentingipun memperingati tahun baru. Tahun baru bukan sekadar menceritakan hijrah. Mungkin wenten sing maune ora bener ben bener disebut hijrah. Monggo terserah. Tapi hijrah menika wau mempunyai kandungan nilai yang luar biasa. Keranten hijrah menika wau mboten tuntutan perut atau takut. Aja dikira nek Kanjeng Nabi ngadepi kaum jahiliyah niku Kanjeng Nabi pedes sama sekali. Kanjeng Nabi niku tanggunganipun Allah Ta'ala mutlak. Ning ada yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi, dan apa yang dilihat dening Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dipulairaken wonten Mekah, hikmah terus hijrah ada sebab apa?
Wenten sebab napa wenten hijrah? Kanjeng Nabi dipun lairaken piyambak balagha risalah piyambak tidak terlepas nek cara bahasane sakniki niki cara sastra gelombang dan badai dialami dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah niku tanggap kepada situasi. Nek cara sakniki niku Kanjeng Nabi menguasai antropolog, sangat menguasai. Belajar antropolog niku ora gampang. Beliau sangat menguasai. Ingkang dipun alami pada waktu itu dunia Arab, fanatisme terhadap kebangsaannya melentur. Tapi lebih tinggi fanatis kepada qabailiyah, sukuisme atau ras. Maaf, jangan tersinggung ya. Kelompok per kelompok niku munculnya kekuatan-kekuatan ingkang mempunyai lahumul mafahir. Itu yang dihadapi oleh baginda Nabi. Berbeda jahiliyatul Arab wa jahiliyatul Israili. Kalau jahiliyatul Arab sepanjang sekian ratus tahun tidak pernah kemasukan la Nasara walal Hindos walal Buddha, tidak kemasukan, kecil sekali. Tapi kalau Israel, sebagian besar para nabi adalah dari Bani Israel. Dan suatu zaman di Bani Israel ngantos dugi Mesir, terutama para nabi dan para rasul ada dua, ada tiga. Contohnya nang zaman Nabi Allah Ishak ya wis ana Nabi Allah Ismail. Ning zaman Nabi Allah Yakub ya wis ana putrane Nabi Allah Yusuf. Tempat yang berbeda, tugas yang berbeda, ning podo kerusulannya. Balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Niku pokok. Niki terutama. Aten zaman Nabi Allah Sulaiman ya double. Ramane wis dadi rasul, putrane Nabi Sulaiman ya rasul. Tugasnya wa balagha risalah sak piturutipun. Di zaman Nabi Allah Musa ada tiga rasul, Syuaib, Musa, Harun. Lho niki. Tugasipun nggih sami. Dan zaman Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria, Yahya, Isa. Dan belum nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, perdekatan zamanipun. Fatrah itu hanya terbatas hanya beberapa puluh tahun. Tapi fatrah ingkang wonten ten zaman Kanjeng Nabi ten Timur Tengah khususipun sangat panjang sekali. Dari mulai Nabi Allah Isa pun umatnya tidak sempat mempengaruhi ke biladul Arab. Apalagi sebelumnya. Rasulullah merintis di sinilah perbedaan kelompok per kelompok mempunyai asobiyah, fanatisme yang luar biasa. Sayangnya tidak bisa membentuk culture yang ada sebagaimana semenanjung Arabia sudah berdiri pemerintahan yang baik, kerajaan, ngatur ekonomi dan sebagainya.
ketinggalan dunia Arab. Salah titik mawon di orbit, jadi masalah gede. Ana wong wadok kencot jilbabe mawon napa namine jubahe terlalu panjang ngengsreh. Niku kencot, sing kencot sapa? Oleh gobake liyan. Wah, niki dadi perkara gede. Bisa menjurus paten pinaten, mutaasibin yang luar biasa. Begitu juga nalikane waktu memasukkan Hajar Aswad. Niku hampir mawon pertumpahan darah. Akhirnya sepakat mufakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, seorang pemuda yang jujur dan pagi hari, itulah yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Ternyata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan oleh Rasulullah tidak mempunyai sifat monopoli, sifat ego, tapi selalu membawa kebersamaan. Serobane digelar, pimpinan Gobail iki kene, bagi pimpinan Gobail yang satu di sini, muter seroban pojok papat, diangkat karo ketua suku. Cara mendamaikan. Semuanya dihormati, wewenang haknya masing-masing. Lah waktu semono niku Kanjeng Nabi wis diangkat Rasul apa urung? Belum. Mereka agamanya apa kita tidak tahu, keyakinannya apa ya ora weruh. Diangkat barengan. Nembe Rasulullah ingkang ngangkat napa Hajar Aswad ditempelake ten tempate Hajar Aswad. Merasa puas dengan kebersamaan. Disitulah satu lambang, satu contoh bahwa Rasulullah sudah menjadi perekat umat secara umum, pemersatu umat, pemersatu bangsa, diberi contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjaga tidak timbul terjadi perpecahan, gesekan dan lain sebagainya. Sebelum diangkat menjadi Rasul sudah memberikan suri toladan engkang luar biasa. Ning sayangnya kemana al-amin sekarang? Orang-orang yang bisa dipercaya menjadi perekat umat, perekat bangsa, ning di saiki kemana? Ya angel bib, ora angel apa angel. Masih ada. Siapa? Panjenengan. Generasi muda-mudi ini. Penerus jejak Nabi, penerus kesepuan-kesepuan di pundak kalian ke depan. Bangsa ini, umat ini akan maju atau tidak tergantung sampean utawa panjenengan ke depan. Menjadi penerus generasi yang memalukan para pejuang kita, para pendiri bangsa ini, para ulama-ulama kita atau tidak, ya di pundak kalian. Maka persiapkan sedini mungkin tugas di atas pundak panjenengan menjadi perekat umat, pemersatu bangsa. Tidak main-main di pundak kalian. Tinggalkan ke depan untuk pembekalan ketauladanan yang sangat berharga. Niku penting pun. Merintis ngoten boten cukup niku tok. Rasulullah tanggap sekitar Masjidil Haram itu ada apa? Ternyata ekonomi yang ada di dalam Makkatul Mukarramah hanya penghasilannya, income itu per tahun, tidak menjadi sumber bulanan
tapi hasilnya wong haji. Lho apa zaman semonten pun wonten haji pip wis ana. Hajine ana wernane ana loro. Hajine kaum Hanif, hajine kaum jahiliyah. Hajine kaum jahiliyah bil aryan was sakar. Nek tawaf karo wudu niku jahiliyah. Yang pertama kali melarang dengan haji pada waktu itu bila aryan telanjang, siapa beliau? Abdi Manaf bin Qusay, diteruskan Hashim bin Abdi Manaf. Niku pertama sing larang ora entuk wong tawaf wudu. Terus diteruskan Abdul Muthalib, wong tawaf ora entuk keadaane ora eling. Loh, apa sih kok ana wong tawaf ora eling? Sebab karo kesambet botol. Lho niku. Kelebonan. Lho niku. Lah sing nomor kalih kaum Hanif yang berpegang ala millati Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Niku sing nurunake waktu semonten Sayyid Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan lain sebagainya, khususipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi turunannya Kanjeng Nabi niku tidak ada alladzina ya'budunal asnam, sing nyembah berhala niku ora eneng. Ora kalah karo wong mangan, aja kalah karo wong mangan. Wong mangan niku butuh piringnya bersih, segone ya apik, nasinya baik. Kita mau makan saja piringnya dilihat, kalau sudah bersih serbeti dulu, entah pakai tisu entah apa, baru kita tuangkan. Kita jukut segane bruk ning piringnya, artinya menghargai apa yang kita makan, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terangkan panjang sekali, nanti isuk nyongin doer sampai ngantuk. Terus sih bisa nih ya primen, ya ora sadado. I sepiring bae segane aja maning sepiring. Sekepel bae iki biyen bisa dadine pari nganti dadi sega sing andil pirang tangan. Coba. Dari mulai tandur, tebar, tandur, sedurunge macul, garum, bluku, matun dan sebagainya. Sekepel gue nasi sebutir. Maka kita perlu menghormati sing sepiring gue mau ditelehna piring maning sing bersih. Menghargai siapa? Yang pertama yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan apa? Padi, tanaman tumbuh. Yang kedua syariatnya. Wong ning Quran iku wenten kalimah loro. In khalaqa karo ja'alna. Nek in khalaqa mutlak marsanipun Allah taala sing gawe ruh langsung, tapi jasad andil perkawinan. Ada suami istri baru itu melahirkan di mengadik saking ngoten Allah taala menggunakan waja'alna. Bedane ngoten. Nek maca tafsir iku ora iso nganggo akale dhewe. Balaghae ya dipasang, ma'anine ya dienggo. Jadi kita makan satu piring yang bersih saja kita menghargai rezeki saking Allah taala dan menghargai sing ikut andil. Luar biasa pendidikan akhlak wal adab fil Islam khususnya. Nikulah. Kok kenapa kalau nyontohake ngoten? Lah sakniki nutfahnya. Yang jadi nutfah per nutfah dari Sayyidina Adam, Siti Hawa, Nabi Sapitur, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh. Niku orang-orang pilihan yang akan membawa nutfatut tahirah.
Sampai wenten Sayyid Abdullah dugi ten Siti Aminah, persis piringe sing luwih bersih sing bakal diwadahi barang sing bersih. Niku contoh sing gampangan mawon, ora usah bertele-tele. Lah pada waktu itu penghasilan tiap per tahun niku kena dihitung. Makanya dihijrahake Kanjeng Nabi wenten Yathrib, ada yang sangat potensi yang luar biasa, memberikan satu pembekalan ke depan kepada dunia Islam yang sangat luar biasa. Napa diantawisipun Madinah itu sudah ada jalan sutra 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Niku sudah menghubungkan ke timur jauh. Dari timur jauh tekstil, dari timur tengah ilmu kedokteran, ilmu obat-obatan atau singsai. Balter yang sangat kuat luar biasa, sehingga sebelum Rasulullah dilahirkan ilmu medis sudah maju, sudah pernah dilakukan bedah sesar ilmu kedokterannya pada waktu itu, walaupun tidak mencoba kepada manusia, mencoba kepada onta yang mau melahirkan tidak bisa dibedah. Sudah mampu kemajuan dunia Islam pada waktu itu. Ini satu contoh. Makanya nalikane Rasulullah hijrah, tempat yang sangat potensi menika wau dibangun oleh Rasulullah. Angkat pedang dudu jihad. Nek cara sakniki nyuwun sewu, Allahu Akbar bangun mall, Allahu Akbar bangun Alfamaret, Allahu Akbar bangun perguruan tinggi, Allahu Akbar bangun pertanian yang luar biasa, Allahu Akbar bangun marketing yang luar biasa. Jangan dikira ilmu ekonomi tidak bagian ilmu ketahanan nasional. Ilmu ekonomi, pertanian, perdagangan itu bagian daripada ilmu ketahanan nasional. Ini kurang diantaranya. Tulung keplok aja nggak sweet ya, sweet ya. Nah, ini satu contoh. Sehingga pada waktu Rasulullah hijrah dibangun sarana ibadah, sarana pendidikan, ekonomi, pertanian, penghasilan ikan sampai negeri Yambuk. Sampai sekarang pelabuhan Yambuk alami. Kalau Jeddah pengerukan dan karangnya masih banyak, tapi kalau Yambuk kapal-kapal besar itu saged merapat dan penghasilan ikannya luar biasa. Itu dirintis oleh zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendapatkan satu kemakmuran yang luar biasa. Teori yang demikian pembekalan oleh Rasulullah dibawa khususnya oleh Wali Sembilan. Datang ke Indonesia, dudu terus tekon niku adu kesakten. Ceritane liyane keramat, kejadukan ora namaning. Mengko ceritane malih umpamane kaya ten film, tangane ngetokke cahaya, sing kono ngetokke keris. Kono bales maneh. Kita ternina bubuk oleh begitu dan begitu. Kapan kemajuan kita? Tapi Wali Sembilan pada waktu itu masuk ke Indonesia, rata-rata ekonom, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli medis, ahli obat-obatan. Begitu dia masuk ke Pejajaran, masuk di Mataram kuno, masuk wenten Majapahit, dan sebelumnya beliau dengan modal ekonomi, bagaimana dia membangun ekonomi wilayah yang ditempatinya mampu mendatangkan income untuk bantuan pemerintahnya pada waktu itu. Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi mendatangkan pedagang-pedagang khususnya dari Timur Tengah, Turki, Cina, India, dibangun luar biasa.
income masuk ke kerajaan yang di Majapahit, Pejajaran. Akhirnya apa? Raja-raja itu menghormati sekali dengan kedatangannya para wali itu karena menguntungkan untuk kerajaannya. Dibuka akhirnya pintu luar biasa, bukan dengan pedang. Loh, ikulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga maju dunia Islam dan diteruskan oleh regenerasi-generasi. Tapi ternyata anginnya gede. Lah anginnya gede kan pun Portugis manjing menguasai dari mulai setelah Al-Malikus Saleh, bagaimana Aceh terus bertempur dengan Portugis. Akhirnya satu mata pelajaran yang perlu kita ingat, tempat penyebaran Islam yang luar biasa tumbang. Nek ningal niki jane nggih kula isin. Nggih, jam 12:30 pripun ya? Terus nyong dower ngono. Dinung dingin piye dingun ding. Jadi kerajaan-kerajaan pada waktu itu yang tempat penyebaran Islam yang sangat luar biasa di Malaka tumbang di tangan Portugis. Sebabnya apa? Oh, niku lagu lama, Beb. Badane Sayyidina Ali, maaf nek sakniki nyeritake Sayyidina Ali wedi. Lah primen sih? Menceritakan Sayyidina Ali Hasan Husain wedi dituding Syiah. Akhirnya manaqib riwayat Sayyidina Ali hilang, Hasan Husain hilang karena ketakutan kalau kita menceritakan Sayyidina Hasan wa Husain yang wajib kita mencintainya dianggapnya Syiah. Itu senjata paling ampuh. Ingat itu. Sudah mulai gejolak-gejolak setelah Sayyidina Ali, diteruskan Bani Umayyah. Ya ulama luar biasa tumbang. Jadi wong akeh ulama sing gede-gede mestinya dijaga, ora bakal tumbang. Kenapa Allah Ta'ala memberikan kekalahan? Di zaman Bani Abbas pada baik nasib ulama, nasib ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya kekuasaan sampai Konstantinopel, Spain dan lain sebagainya tumbang. Sebabnya apa? Aja maneh Malaka kecil tumbang, penggembosan dari dalam, dipecah dari dalam. Bagaimana caranya Malaka itu jatuh? Kerajaan tidak percaya, kobarkan, tidak percaya kepada pemerintahnya, kepada rajanya. Terus tokoh ulamanya siapa? Bikin lah ya apa itu dan ini, terus dikobarkan itu supaya kalau sudah melentur kepercayaannya, kecintaannya kepada tanah airnya, kepada pemerintahnya pada waktu itu, niku mudah dihancurkan. Buktine Malaka tahun 1511 tumbang. Niki contoh. Sampai Sultan Abdul Fattah mengirimkan putranya ke Malaka. Adipati Yunus gagal karena badai dan gelombang, terpaksa minggir di Palembang. Di zaman Banten luar biasa, perjuangannya luar biasa, tapi pada akhirnya berantakan. Mulai sebelum Sultan Aliuddin, sesudahnya juga Demak. Setelah wafatnya Kanjeng Sultan Trenggono, wassalam, eker-ekeran rebutan kursi.
Sing bloke Aryo Penangsang dewek, Jaka Tingkir dewek, Ratu Kalinyama dewek, Raden Pangeran Pangiri dewek, terus terhembus. Akhirnya Demak tumbang, pindah wenten Pajat. Sejarah sangat memperingatkan kepada kita semuanya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, apakah negara ini, republik ini, kita mengharapkan adanya kehancuran untuk republik ini? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Aja pinter ngomong edok. Jaga persatuan, jaga kesatuan, hindari ada hoax dan tetek bengek yang akan mengadu domba kita. Selalu hoax keluar dan HP keluar dan sebagainya, menggelitik supaya kita sesama kita tidak percaya. Ingat itu. Inilah caranya demikian. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka dengan adanya peringatan Muharram yang luar biasa ini, nilainya sangat tinggi. Tugas Wali Sembilan masih belum selesai, masih memerlukan regenerasi. Tapi sepanjang masa Wali Sembilan selalu memberikan keteladanan. Wis ora usah ado-ado. Tak cukup sing parek karo tanggungan bae Brebes, Gunung Jati. Tak tuduhna ning Banten kadoan. Jenengan kapan-kapan ziarah ning Gunung Jati. Tempat ziarah dibagi loro, siji muslim, sing loro non muslim. Disediakan tempatnya. Sing nganggo lilin, sing gede sampai sing buntek. Menyan sing cilik ngantos sing gede ngulek ngambune. Tidak ada masalah. Sama-sama menjalankan. Sing bagiane nyong wong muslim dari tahlil sing paling keras, sing ngebut nganti sing ngantep komplit. Siji rombongan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siji mani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siji mani illallah, la ilaha illallah. Ya kon sing bener bae tahlil ning dadane nyong sesek kowe. Biasa pe karo nyong wae kae pada bae yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi siji nyong mantepe kaya kiye ka. Illallah, la ilaha illallah. Ora kaya nyong ora mantep. Kudune medhek kaya illallah. Wah. Sampeyan sing kaya kowe bae. Nyong tak kaya kiye. Lagi si ribut sing nomor mburi ki mau rombongan maning. Illallah, la ilaha illallah. Delengna wong loro padu. Didelengna ki maning kon ngebut ngene. Ora terima. Jare sing ngebut terima. Nyong ora ngebut ora uli akeh. Ora terima. Sing mburine sejen maneh. Illallah, la ilaha illallah kaya maraton wae. Nah, begitu dan begitu hebatnya para. Lah nyong wis tau ziarah, aduh ning kupinge nyong peng-pengan nemen kowe. Wong sing rombongan siji kowe, maaf mawon. Gedhe dhuwur lho. Wis ban kalah dhuwure. Lemu itu, mlakune wis kaya piye. Spekere digempit ning kene tok kaya karo katon. Nang lengene gedhe sih. Wah, ki nyong blai ki nyong. Supaya semingkir belah mana. Berat ki nyong ngadepi. Nyong wis mikir ngoten ki suarane la hadratin Nabi Mustafa. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bokat pikirane nyong kaya niku. Gimana suarane? Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Lah. Wong gedhe dhuwur kaya kowe. Suarane nyempreng kaya kowe. Al-Fatihah.
Yang tak deleng iki temenan apa ora iki. Aduh, astagfirullah. Hebat ya. Macem-macem sing wonten tiyang ziarah niku. Tapi kok bersatu. Ora eneng sing ribut niku mboten wonten. Saling menghargai, kayak sing tahlile cepet, kayak sing ngalon, kayak sing kana maca Quran, sing kana yasinan, sing liya agama, biar semonten ugi saling menghargai, saling menghormati. Kuwe wong wiseda sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat. Lah kon karo nyong mempersatukan apa? Berarti kalah karo wong mati. Dan Gunung Jati umpamane langkah mboten wonten Kanjeng Sarif yaitu Sunan Gunung Jati. Loken kon rame pasarane kaya niku. Toko saniki luar biasa. Tak pikir-pikir, ki wong wis mati bisa gawe ekonomi kerakyatan. Ora kenal pasar sepi, ora kenal apa. Wong ziarah gawa duit pruk. Sementara kalih karo corona tok. Wong sing biasa ning mati, wong mati bisa nguripi duwite teka. Ora teka gara-gara mas corona kowe mau. Lah niki lah. Tapi aja dibedeni wong niku penyakit bukan Tuhan. Kita tertib menjaga ketertiban tetap, usaha jangan melentur, ekonomi jangan melentur. Kita galang ekonomi, kita galang pertaniannya. Karena itu bagian ketahanan nasi. Yo kayak niku. Lah nek niki sampai goyah, napa yang akan terjadi? Pihak oknum pihak ketiga ngompori. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kon buru beli pemerintah saiki. Yo. Oh nah, primen kon. Niki masuk niki akibate. Padahal ini masalah bukan masalah Indonesia, tapi masalah internasi. Nah, tapi kan yo oknum sing ora seneng, lain bicara. Makanya kita jangan sampai mau dipengaruhi hal-hal yang menurunkan kewibawaan negara kita. Ini sing perlu. Lah niku Wali Sembilan mampu menjalankan yang demikian. Diteruskan oleh para beliau dahulu. Berapa kiai, berapa ulama, berapa tokoh pejuang sampai Kanjeng Sultan Agung sak terusipun nganti tegaknya merah putih kembali 1945. Kemerdekaan sekarang sudah ke-70. Dirgahayu Indo, Dirgahayu Indo, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Lu kudune ngono. Tasok. Padang bulan ora kenal mendung ya. Lah niki lah hebatipun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal nyong takon. Sudah andil apa panjenengan yang telah diraih kemerdekaan oleh para leluhur, para sesepuh bangsa kita? Tidak tokoh saja, kiai ikut andil aja dikira ora. Ayo. Wis andil apa? Sudah mempunyai kontribusi apa? Apa kontribusi perpecahan? Bertepuk, diguyu karo orang lain. Bertepuk terus tak harap-harap gue Indonesia kayak gue. Niki lah. Ditunggu. Biar letupan ledakan itu dari dalam. Nah, inilah. Maka saking dan tunjukkan kita orang yang mengerti berterima kasih kepada para beliau dengan peringatan 17 Agustus dengan kibarnya sangsaka merah putih. Kita tahu di dalam merah putih kita hormat kepada sangsaka merah putih dudu mitos bukan kultus, tapi kita menghormati kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa,
kita kibarkan selama-lamanya. Jangan sampai kehormatan bangsa ini rendah. Itu titik prinsip. Lah carane primen, ora demening tanah air itu sampai tekan bawane kanggo mempertahankan ekonomi. Cintailah dahulu hasil produksi karya Bumi Pertiwi. Sandal terkadang gawean Tegal ora dicap Yaman ora payu, dicap Yapan ora payu. Made in Yapan. Aduh, sampai nyongki sugih tapi melarat. Lah primen sih? Kates gandul California. Padahal terkadang wetone Bumi Ayu nih. Jambu Bangkok. Sampai tekan lelene. Lele Bangkok. Berarti melarat. Ya Allah, berase cempah. Garam Inggris. Mencret toh. Lah niku. Maka dari ngaten hidupkan untuk menghidupi ekonomi yang dalam keadaan seperti sekarang ini kita harus bangkit. Dengan apa? Mencintai produksi dalam negeri, mencintai produksi Bumi Pertiwi. Takon iki jambu Bangkok ora, jambu Tegal iki. Bangkok bae. Kok sing sugih Bangkok tok apa wong kita ndure ning kene ka Bangkok. Lele Indonesia. Ayam Indonesia, keturunan tak kena bae. Beb Lutfi keturunan Arab, keturunan Sayyid, oke. Tapi takoni wong di Beb Lutfi Indonesia. Beb Lutfi wong Jawa, ayam yo. Cocok. Lakoni. Ya katanya ngoten no, keturunan oke-oke saja. Nah, inilah satu contoh orang tua kita menanamkan sehingga ketika kita melakukan sempurna dalam ikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Bener temenan no? Temenan Indonesia tanah airku, jero ini tanah airan apa gue? Jambu, durian, buah-buahan luar biasa. Merasa menghargai, memiliki, beli. Bukan merupakan kepulauan saja, tapi Indonesia tanah airku kafah. Apa yang tumbuh, apa yang ada dalam Bumi Pertiwi ini, sehingga kita bisa melahirkan iktikad sehelai rumput yang kering, sebutir pasir milik Indonesia, kehormatan taruhannya. Hebat kalau bisa kayak gue. Oh, ini gila. Nanti ekonomi kita maju terus. Anane corona, ya corona jadi urusi corona panora corona. Ekonomi tetap jalan kayak niku. Betul. Nah, ekonomi kalah karo corona. Lah nikilah makanya kita harus bangkit ketahanan nasi di antawisipun kita tingkatkan cinta kepada tanah airnya, tingkatkan kecintaannya, hasil karya produksi dalam negeri, hasil karya Bumi Pertiwi kita harus bangga. Duren Jepara, duren Pekalongan, duren Bangkok melarat maning. Ini gila. Terakhir dawuh Kanjeng Nabi cara Jawa mawon, kadar bobot iman seseorang tergantung demene ning Kanjeng Nabi, demene ning inyong. Nek demene ten Kanjeng Nabi temenanan, imannya akan semakin kuat. Semonten ugi kadar bobot cinta bangsa tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Lamun demening tanah air temenanan, bangsane kuat. Sudah itu saja. Takon ketika kita melantunkan lagu Indonesia tanah airku kafah sempurna,
bukan kepulauan-kepulauan perkepulauannya saja, tapi sehasil karya bumi pertiwi, tanah air, tanah tumpah darah. Itu terakhir, jangan sampai kita mengecewakan pada para pendiri bangsa ini. Aja sampai gawe isin kesini jero kubur deleng umat kaya niki nangis. Sing wis tak perjuangaken temenanan kok mudah dipecah belah, kecewa, jangan dikira tidak. Sing ning jero kubur nangis melihat kita mudah dipunturkan dan sebagainya. Apakah itu terima kasih kita kepada para beliau-beliau? Nah itulah. Alhamdulillah masih datang panjenenganipun Kiai Isoleh ya Agus niku sih wonten malih GP Pali Haji sanesipun mau mendirikan napa memperingati bulan Muharram dan sebagainya. Ayo dilingna terus supaya kita menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Sekian, mugi-mugi Allah paringi manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Yang nyongkon donga mani kedo ya. Dengan donga Habib kiai pirang-pirang ora yang sing kiai ini pirang-pirang sing donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tidak, macam hadro mani hadro salawatan.